Tinggus nadat jag de arten jag kunde getas paffra Spirtins jag med till en dag gänga jonast fram Malet flas in juhan tona Det din tekst och ton timsa Për ty dritë në erër sire Shkërqej si hylli për mbi Kënda jo je hona Dashuria jo si një val Për jetë në zemrën time Fjalët e tua janë jeta ime Kunata Bien në jemi ty Njëri tjetrin se lëm qete Dashuria vetëm rite Në çdo frymë që ne ndjene Kujtime si një ylbe Kan sebenarnya kalau sekarang ini istilahnya nggak sidang sidang kenaikan itu istilahnya lebih apa namanya kayak cenderung lebih keras gitu ya. Soalnya kalau pada saat ini untuk kurikulum merdeka itu sebenarnya kita cuma pembahasan atau koordinasi mengenai siswa-siswa yang intinya bermasalah seperti itu. Ini sudah dipaparkan kemarin, saya kirimkan filenya di grup, semoga dibaca ya. Nah, ini nanti poinnya ada di sini. Dijelaskan Pak. Nanti hati-hati. Kita nanti ada di pelaporan hasil belajar. Ini kayak terbuat ini. Gak apa-apa saya buka HP ya. Enggak. Iya. Bu gak connect mana lagi bu? Ibu ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kemarin sudah saya kirim filenya. Di situ muncul deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Ya, tertera di situ ada penyusunan deskripsi berdasarkan capaian, kemudian ada ATP atau alurnya. Yang terakhir di situ ada penyusunan deskripsi. Ini kemarin kalau jenengan mencermati, di situ muncul mekanisme mengenai kenaikan kelas dan kelulusan. Poinnya di situ seperti apa? Poinnya semua siswa itu berhak untuk lulus, berhak untuk naik ataupun lulus. Jadi tidak ada siswa yang sebenarnya kita tinggal. Oke. Di sini bisa kita lihat ketika nanti ada isu permasalahan yang menjadi pendorong faktor keputusan tidak naik ataupun tidak lulus, ini nanti ada alternatif solusi yang bisa kita berikan ke siswa. Ya. Sampun dibuka ya yang kemarin. Dereng ini kita ngajeng ada paparan yang bisa kita cermati di sini. Ya. Jadi ketika di situ muncul isu atau permasalahan mengenai peserta didik yang belum tuntas di poin pertama, belum tuntas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di situ ada solusi atau alternatif pemecahan masalah. Kelihatan ya? Oh, yang paling atas. Ya. Jadi bisa dipertimbangkan ketika anak ini belum tuntas dalam pencapaian tujuan pembelajaran, itu nanti ada pendampingan ataupun penyelesaian tergantung dari masing-masing guru. Jadi intinya kita tetap nanti mendampingi siswa yang masih belum tuntas dalam pencapaian nilai. Khusus nilai. Khusus nilai. Ini yang isu terkait dengan ketercapaian nilai. Karena sebenarnya kan cuma ada 3 permasalahan yang muncul untuk anak. Terkecuali nanti pada norma atau etika itu nanti kita bisa mengambil keputusan tersendiri dari sekolah. Yang kedua, misalnya di permasalahan absen di sini juga muncul. Yang pertama, di situ
kita harus mengetahui dulu alasan ketidakhadiran dalam peserta didik sebelum nanti kita memutuskan anak itu posisinya nanti seperti apa. Ya di situ nanti muncul misalnya alasan dari siswa itu membantu keluarga ataupun ekonomi, itu nanti bisa jadi catatan sendiri. Yang kedua, memang dari siswa itu sendiri ketika malas ataupun seperti apa, itu pun tidak bisa kita putuskan untuk langsung kita tidak menaikkan. Jadi tetap kita tindak lanjuti dengan bimbingan konseling ataupun nanti diarahkan di bimbingan ataupun nanti treatment seperti apa yang bisa kita berikan pada saat dia naik di kelas berikutnya. Campur G, 1, 2 itu yang menjadi kunci yang ada di SMK Darut Taqwa. Yang kita hadapi saat ini kan itu saja. Yang pertama nilai, banyak sekali siswa dari kita itu nilainya masih kurang di atas KKM. Jadi tetap nanti kita tindak lanjuti dengan pendampingan atau proses pendampingan yang selama ini mungkin masih belum efektif di kita. Jadi nanti tetap kita jalankan bagaimana sebaiknya ataupun nanti langkah terbaik untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini. Yang kedua, KKM itu tetap Pak. Jadi nanti paling enggak itu untuk memberikan nilai yang baik di rapot ataupun di hasil ijazah. Oke, yang kedua kan masalah absen, karena banyak siswa kita itu kehadiran pun juga jarang. Jadi nanti tetap ada pendampingan ataupun treatment atau perlakuan khusus pada siswa ketika sudah naik di kelas berikutnya. Yang ketiga di situ ada keterlambatan psikologis atau perkembangan dan kognitif. Jadi tetap di sini ada tugas pembimbingan ataupun konseling yang kita lakukan selaku guru, pembimbing ataupun nanti yang bekerja lebih ekstra itu di BK. Siap. Nah, nanti sebelum kita memutuskan siswa-siswa kita nanti seperti apa prosesnya naik atau hendaknya, di sini paling enggak kita memahami dulu karakter kita sebagai pendidik, sebagai acuan untuk nanti bagaimana kita memberikan dampak yang baik nanti ke siswa. Paling enggak kita bisa melakukan refleksi diri, kemudian refleksi sama pendidik ataupun refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Contoh-contohnya ada di paparan. Nah, khususnya untuk refleksi diri ini nanti imbasnya ke hasil capaian pembelajaran pada siswa. Jadi sebelum nanti misalnya di contoh itu sudah muncul ya, contoh itu misalnya apa tujuan saya mengajar semester tahun ini itu bisa tercapai atau belum, itu nanti yang bisa menjadi poin kita memberikan punishment atau nanti memberikan keputusan untuk menaikkan atau tidak di siswa. Kemudian yang kedua, proses apakah kita sudah menjalankan dengan benar. Yang ketiga di situ ada asesmen atau penilaian kita apakah sudah berhasil atau tidak. Dan sampai di nomor 7 bagaimana cara saya mengatasi tantangan tersebut. Jadi paling enggak di guru atau pendidik kita juga tetap harus melakukan refleksi diri. Ya. Kalau memang tidak naik fase, nanti bisa dikumpulkan dengan fase yang sama dengan fase sebelumnya, terus kemudian mereka dididik lagi. Nah, pertanyaan itu sehingga memunculkan mungkin satu ide yang kontroversial. Ternyata diperbolehkan siswa-siswi tidak naik fase atau tidak naik kelas. Boleh ya, boleh, karena memang ya meskipun kurikulum 2013 itu menganjurkan siswa-siswi agar tidak ada dampak psikologi terhadap siswa itu,
tetap dikumpulkan dengan teman yang sama, tetapi nanti pelajarannya berbeda. Nah, ternyata pemahaman kita sebagai kepala sekolah itu terbantahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, ternyata diperbolehkan kalau siswa-siswi ini memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Maksudnya yang disampaikan Pak Muslim mungkin kehadirannya ketidakhadirannya terlalu banyak, terus kemudian tersangkut indisipliner dan lain sebagainya, dan itu bisa tidak dinaikkan sebagai bentuk sanksi terhadap siswa yang telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Itu pemahaman saya yang selama ini beberapa literatur yang sudah saya baca, ternyata memang semua menganjurkan untuk naik kelas. Ya, dengan kondisi apapun kalau bisa tetap naik kelas, yang kemudian nanti di fase berikutnya dia tetap oleh guru itu nanti diberikan materi-materi tambahan terkait materi-materi yang belum belum tercapai kompetensinya. Nah, ternyata itu salah kata narasumber. Yang benar tetap kalau memang itu tersangkut dengan ketidakhadiran, kemudian tersangkut dengan mungkin etika dan lain sebagainya, bisa tidak dinaikkan kelas. Nah, itu makanya untuk yang kelas 10 dan kelas 11 ini, kalau memang ada siswa-siswi yang mungkin melanggar batas yang sudah kita tentukan, ya nanti bisa kita perdebatkan. Kalau masih bisa ditolong dari sisi mananya, dari sisi etika, dari sisi kehadiran, kalau dari sisi nilai paling mudah. Tapi dari sisi kehadiran atau mungkin dari sisi seringnya bermasalah, ini bisa menjadi satu catatan bagi kita. Ya. Meskipun nanti ketika siswa-siswi ini dinaikkan ke fase berikutnya, ini bisa diturunkan ke fase sebelumnya. Ya. Meskipun mungkin di istilah kita ada naik bersyarat begitu ya, atau naik fase bersyarat. Nah, ternyata di dalam perjalanannya itu kok tidak menunjukkan peningkatan terkait dengan ketercapaian kompetensi, ini bisa dimasukkan ke fase sebelumnya. Makanya ini bisa menjadi referensi untuk kita, dan mungkin ini juga masih bisa diperdebatkan karena memang persepsi di kurikulum Merdeka itu dari masing-masing narasumber itu berbeda cara pentafsirannya. Ada yang memang harus naik kelas, harus naik fase, tapi ketentuan untuk mencapai kompetensi fase sebelumnya yang tidak lulus itu sangat berat sekali. Tidak semua guru mampu untuk memberikan materi tambahan untuk siswa-siswi yang kompetensinya belum lulus di fase sebelumnya. Biasanya yang guru-guru khususnya yang swasta. Nah, ini yang menjadi satu persoalan. Kalau memang tidak naik kelas atau fasenya tidak memenuhi kompetensi, ya sudah. Gitu. Jadi catatan-catatan tadi bisa kita perdebatkan, ya, termasuk pemahaman dan pentafsiran terkait naik fase atau naik kelas, ini juga masih bisa kita perdebatkan. Yang penting ada satu hal yang menjadi satu pondasi untuk SMK Darut Taqwa, yakni ketidakhadiran dan juga mungkin etika yang perlu menjadi satu pertimbangan bersama-sama. Kalau masalah kognisi, pengetahuan itu paling mudah, ya. Kita bentuk paling mudah seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, itu catatan setelah saya selesai bintek
waktu SMKPK kemarin gitu ya. Ya ini mungkin narasumber juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan narasumber-narasumber yang lain. Ya karena memang informasi dari pusat itu kadang ketika diterjemahkan oleh masing-masing narasumber ini juga menjadi banyak tafsiran-tafsiran sesuai dengan keinginan dan kondisi yang ada pada waktu itu, atau narasumber mempunyai pemahaman sendiri terkait dengan ketidaknaikan kelas itu. Tapi di panduan sebenarnya ada, kalau saya baca itu, kalau memang siswa-siswi ini tidak tertolong, ya terlalu apa namanya, terlalu bermasalah dan masalahnya berat, ya apa boleh buat, ya, jalan satu-satunya untuk memberikan satu sanksi, ya memberikan jera terhadap siswa-siswi, bisa pindah. Kalau kita yang bisa pindah, bisa tidak naik kelas. Makanya nanti bisa diperdebatkan dalam apa namanya, rapat pada hari ini terkait dengan kenaikan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yang terakhir kami mohon doa, dukungan, terus kemudian juga kerjasamanya Bapak Ibu Dewan Guru di tahun ajaran baru ini. Kita memiliki agenda yang begitu padat, ya, mohon nanti Bapak Ibu sekalian memberikan apa namanya, dukungan, memberikan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti mulai kita adakan di tahun ajaran baru, termasuk sosialisasi terkait dengan SMK PKI. Makanya nanti ada komitmen bersama bagaimana SMK Darut Taqwa ini bisa kedepannya lebih baik lagi dan memang menjadi SMK pusat keunggulan yang benar-benar yang diinginkan oleh direktorat dan diinginkan oleh Mbak Yai. Kemarin saya matur ke Mbak Yai, beliau sangat mendukung sekali terkait dengan bantuan atau program SMK PKI ini. Dan mudah-mudahan ini juga nanti di tahun 2024 ini semua kegiatan dan program bisa terselesaikan dengan baik. Karena Desember ini semuanya harus dilaporkan. Makanya nanti seluruhnya berbasis apa ya, berbasis laporan. Dari kegiatan semuanya itu berbasis laporan, mulai daftar hadir, kemudian apa namanya, video, foto, terus kemudian konsumsi dan lain sebagainya harus teradministrasi dengan baik. Begitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Tentunya ada prosedur, ada apa namanya, langkah-langkah dalam menentukan kenaikan kelas ini. Ya nanti kita sepakati bersama apakah ketentuan-ketentuan yang sudah ditulis oleh Pak Muslik selaku wakil kesiswaan, terus kemudian Pak Nanang selaku wakil kurikulum, kalau memang oke, disepakati bersama, yaitu yang kemudian kita jadikan acuan untuk siswa-siswi naik atau tidak. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggus natt jag inte arten, jag kunde jättestarka. Spielt ins Jahr mit den Dag, gänga Jonas fram. Malet flas in Johan Tana, det din jäks då ton timse. Për ty dritë në erër sire, shkërqej si hylli përmbi. Kënga jo je hona, dashuria jo si një val. Për jetë në zemrën time, fjalët e tua janë jeta ime. Kunata bien në jemi ty, njëri tjetrin se lëm qeter. Dashuria vetëm rite,
Nøsto frymkjønende Kuitine Sinja ulbe